menyingkap rahasia awal bulan yang sama, yaitu 1 Rajab sama dengan 1 Januari. Ini kira-kira ada rahasia apa? Karena sangat jarang sekali tahun baru bersamaan dengan 1 Rajab. 1 Rajab hurufnya 3, Ra Jimba, Ra Jimba. Nah, Januari juga diawali huruf jim, kemudian ada ra di akhirnya. Jadi 3 huruf ini yang bisa diistimbati oleh para ulama. Istimbat artinya adalah menarik hukum. Nah, bagi orang yang ahli hikmah, para ulama ahli hikmah sudah terbiasa menyusun suatu rahasia. Maka kita ambil asma'nya Allah. Asmanya Allah yang pertama adalah huruf Ra. Nah, huruf Ra ini banyak sekali dalam Asmaul Husna. Yang pertama Rahman, yang kedua Rahim, kemudian Rauf, banyak sekali lah. Apakah harus kita wiridkan semua? Tidak, tidak semua. Nah, kita hitung menggunakan abjadun hawazun. Menurut hitungannya, maka Ra yang diseru adalah Ya Rabbi. Ya Rabbi, Rabbun artinya adalah Tuhan. Tuhan yang mencipta. Karena ada Tuhan yang tidak mencipta tetapi disembah. Ada Tuhan yang tidak mencipta tetapi disembah. Di dalam bahasa Arab menggunakan kata ilahun. Ilahun itu Tuhan disembah tetapi tidak mencipta. Misalnya nih seperti patung-patung. Patung-patung itu tidak disebut sebagai Rabbun tetapi disebut sebagai ilahun. Ilahun Tuhan. Makanya di dalam kalimat tahlil itu la ilaha illallah, tidak menggunakan la rabba illallah tetapi la ilaha illallah. Di dalam surat An-Nas Allah menggunakan kalimat rabbi dan juga ilah, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada rabbun nas, ada ilahin nas. Nah, kita menggunakan kata Rabbun. Nah, rahasianya nih, Ra Jimba Rajab. Ra Jimba Rajab. Rajab itu kalau dalam bahasa Arab diawali huruf Ra, kemudian huruf tengahnya Jim dan huruf akhirnya Ba. Rajab. Maka wiridkan kata Ya Rabbi. Rabbun, 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 Rabbun itu artinya Tuhan, kemudian diseru dengan menggunakan kalimat Ya Rabbi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku yang menciptakan aku, wahai Tuhanku yang mengurus aku, wahai Tuhanku yang menolong aku. Berbeda dengan ilahun loh ya, berbeda. Misalnya ya ilahi, wahai Tuhan sembahanku. Tetapi kalau Rabbun itu adalah Tuhan yang mencipta. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali kata Rabbun dipakai untuk berdoa. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbighfirli, pakai Rabbun. Jadi kata Rabbun ini termasuk Ismullahi al-Azam, ya. Ismullahi al-Azam, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Maka sering-seringlah menggunakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi kita harus paham maknanya, karena zikir itu kalau tidak paham maknanya ya mengambang antara hati dan pikirannya kemana-mana gak jelas. Maka perhatikan nih, maknanya Rabbun adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang mendidik, Tuhan yang memberikan pertolongan. Maka tatkala kita menyebut ya Rabbi, maka di dalam hati kita sudah paham siapa yang kita sebut, yaitu Tuhan kita yang menciptakan kita, Tuhan kita yang berikan rezeki kepada kita, Tuhan kita yang berikan segala kemudahan bagi kita. Maka kita sebut ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian huruf yang kedua Jim. Nah, Jim ini dalam Asmaul Husna juga banyak sekali. Ada Jabbar. Jabbar itu ya pakai Jim, ya, Jabbar. Kemudian ada Jami'. Ada Jami'. Nah, kita menggunakan kata mana? Kita menggunakan yang Jami', karena kita maksudnya mengawali tahun 2025, kita memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan harta benda kita. Karena maknanya Jami'u artinya adalah wahidat yang maha mengumpulkan.
wahai zat yang maha mengumpulkan. Sehingga kita seru dengan menggunakan ya jami'u, ya jami'u, ya jami'u, pakai ain. Ya jami'u, ya jami'u, ya jami'u. Lalu masing-masing zikir berapa kali? Nanti kita akan terangkan. Sekarang kita akan menjelaskan kalimat yang ketiga, huruf yang ketiga, yaitu ba. Ba itu dalam Asmaul Husna banyak sekali. Ada al-barun, ada basir. Basir, barun itu juga diawali dengan huruf ba. Ada baqi juga ba. Nah, di dalam zikir ini rojab kita menggunakan badi'. Ya badi'u. Badi' artinya adalah yang maha menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kita mohon kepada Allah zat yang maha mengumpulkan agar Allah menjadikan segala sesuatu untuk kita walaupun tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada ini itu, Allah menciptakan segalanya. Makanya Allah badi'us samawati wal ardh. Allah itu menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Tanpa contoh, apakah ada contoh sebelumnya? Enggak. Allah berkehendak menciptakan apa saja tanpa ada contoh desain, enggak ada desainnya. Allah menciptakan segalanya langsung tanpa contoh. Nah, 3 huruf inilah yang kita zikirkan. Lalu masing-masingnya berapa? Kalau bisa nih, kalau bisa kan ini tahun 2025. Tahun 2025 minimal kita ambil yang 25 kalinya. 2 ke 5 kalinya lah. Kalau seandainya mampu 2025 ya silahkan. Lalu itu dikirnya kan gampang. Ya Rabbi ya Jami'u ya Badi'u, 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 ya Rabbi ya Jami'u ya Badi'u. Ini minimal kita bacanya 25 kali. 25 kali itu langsung ya. Ya Rabbi ya Jami'u ya Badi'u sekali. Ya Rabbi ya Jami'u ya Badi'u 2 kali. Ya Rabbi ya Jami'u ya Badi'u 3 kali, dan seterusnya sampai minimal 25 kali. Lalu kapan mengamalkannya? Nah, kalau bisa 3 bulan Rajab dan bulan Januari. Ini kita mulai memperbanyak ini. Dan kalau kita menginginkan harta kita kumpul banyak, Allah mendatangkan dari arah mana saja yang tidak pernah kita sangka, ya kita langgengkan zikir ini. Tapi minimal ya kita amalkanlah pada bulan Januari dan Rajab ini. Demikian silahkan diamalkan. InsyaAllah mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.